Oke, ketemu lagi bersama aku Rudy dari Beijing. Kali ini aku mau mengupdate kasus Fat Cat. Kasus seorang gamer asal Tiongkok yang terjun ke sungai karena masalah percintaan dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini sempat viral dan menarik perhatian netizen dari berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, setelah ditunggu-tunggu, akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus Fat Cat. Pernyataan ini dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2024. Nah, pernyataan ini cukup panjang ya, sudah aku terjemahkan. Akan aku sampaikan sesederhana mungkin biar gampang dimengerti, tapi tidak melenceng dari konteks asli pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Oke, sekarang aku mulai aja. Pada dini hari tanggal 11 April 2024, Liu Jie, laki-laki 21 tahun dengan nama online Fat Cat, dari Linwu, Provinsi Hunan, selanjutnya disebut sebagai Fat Cat, terjun dari jembatan Sungai Yangtze dan meninggal, sehingga menarik perhatian netizen. Pada tanggal 3 Mei, kami pihak kepolisian menerima laporan dari Tanzhu, perempuan berusia 27 tahun dari Chongqing, bahwa Liu Yang, perempuan 28 tahun dari Linwu, Provinsi Hunan, yang merupakan kakak Fat Cat, selanjutnya disebut sebagai Liu, telah melanggar privasinya. Nah, jadi pada tanggal 3 Mei, TZ, pasar Fat Cat, melaporkan kakak Fat Cat, Liu, ke pihak kepolisian atas tuduhan pelanggaran privasi. Lalu, pada tanggal 5 Mei, kami menerima laporan dari Liu, kakak Fat Cat, bahwa TZ telah menipu uang adiknya, Fat Cat. Setelah diselidiki sesuai dengan hukum, kami laporkan situasi terkait sebagai berikut. Pertama, mengenai laporan kakak Fat Cat, Liu, yang menyatakan bahwa TZ menipu uang adik laki-lakinya, Fat Cat. Hasil investigasi terkait hal ini adalah, pertama, hubungan antara Fat Cat dan TZ. Setelah menanyai kerabat dan teman TZ dan Fat Cat, mewawancarai orang dalam, menyelidiki dan mengumpulkan bukti sesuai dengan hukum, keduanya berkenalan pada November 2021. Fat Cat dan TZ berkenalan saat bermain game online. Pada 24 Desember di tahun yang sama, kedua pihak meresmikan hubungan mereka. Pada bulan Maret 2022, Fat Cat dan TZ janjian ketemuan di kota Changsha dengan ditemani oleh adik perempuan Fat Cat dan pacarnya. Pada awal Februari 2023, setelah keduanya sempat putus dan baikan kembali, TZ menyatakan bahwa dia tidak ingin LDR-an dan meminta Fat Cat untuk datang ke Chongqing. Lalu, kedua pihak sepakat dan janji untuk tinggal bersama di Chongqing mulai bulan Oktober 2023. Lalu pada Oktober 2023, Fat Cat berangkat dari Hunan ke Chongqing dan menyewa rumah di dekat rumah TZ. Pada November 2023, TZ mengumumkan hubungannya dengan Fat Cat melalui WeChat Moments. Nah, jadi pada November 2023, setelah pacaran kurang lebih hampir 2 tahun ya, TZ mengepost nih, kayak post di Instagram lah kalau di Indonesia ya. Post di WeChat Moments, mengumumkan hubungannya dengan Fat Cat. Lalu kedua pihak berdiskusi untuk membuka toko bunga, dengan Fat Cat menginvestasikan uang sebesar 70.000 yuan dan TZ bertanggung jawab atas kegiatan operasional toko. Toko bunga dibuka pada Desember 2023. Lalu pada tanggal 7 Februari 2024, menjelang Chinese New Year, TZ membawa Fat Cat ke kampung halamannya dan memperkenalkan Fat Cat kepada orang tua, saudara, dan teman-temannya. Oke, kita lanjut ya. Selama mereka berpacaran, keduanya sempat berkali-kali putus dan baikan kembali. Pada 3 dan 4 April 2024, keduanya bertengkar dan akhirnya putus. Pada tanggal 5 April, TZ mengirim pesan WeChat ke Fat Cat yang isinya meminta agar keduanya bersama-sama menenangkan diri untuk sementara waktu dan menjalani hidup masing-masing. Pada tanggal 10 April, Fat Cat mengirim pesan dan berkata kepada TZ bahwa dirinya akan mentransfer uang ke Alipay TZ, dan TZ menjawab, "Mengapa kamu mentransfer uang ini kepada aku? Kamu juga perlu uang, kamu tidak mungkin bermain game untuk jangka panjang. Kamu harus menyimpan semua uang itu sendiri dan membuat rencana untuk masa depanmu. Jangan berikan kepadaku." Nah, ini kronologi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Malam itu, Fatcat mentransfer 66.666 yuan ke TZ melalui Alipay. Nah, pada tanggal 10 April malam, Fatcat transfer uang lagi nih ke TZ ya, meskipun sudah sempat ditolak oleh TZ. Fatcat juga mengirim pesan WeChat yang meminta TZ untuk mengurus toko bunganya. Dirinya tidak akan mengurus toko bunga itu lagi. Setelahnya, Fatcat memblokir akun Alipay TZ. Dini hari tanggal 11 April, Fatcat mengirim pesan WeChat ke TZ yang isinya mengatakan, "Kita sudah selesai." Dan kemudian Fatcat melompat ke sungai. Pada tanggal 23 April, polisi menemukan mayat laki-laki dari perairan Sungai Yangtze di distrik Changsha. Setelah dilakukan penyidikan, pemeriksaan bukti fisik, dan diidentifikasi oleh kerabat korban, telah dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah Fatcat dan kasus pidana telah dikesampingkan. Pada tanggal 3 Mei, kerabat Fatcat pergi ke distrik Changsha untuk menangani prosedur kremasi jenazah Fatcat. Nah, sekarang yang akan aku bacakan adalah hasil investigasi tentang transaksi ekonomi antara Fatcat dan TZ. Berdasarkan histori transfer uang antara Fatcat dan TZ, diketahui bahwa mulai November 2021, saat keduanya berkenalan secara online, hingga 11 April 2024, Fatcat melakukan transfer uang sebanyak 317 kali ke TZ, dengan total lebih dari 799.000 yuan. Sedangkan TZ mentransfer uang sebanyak 179 kali ke Fatcat dan kerabatnya, dengan total lebih dari 463.000 yuan. Di antaranya, 297.000 yuan ditransfer ke Fatcat sebelum Fatcat meninggal. Nah, jadi di sini ditulis ya, Fatcat sudah selama 2 tahun mentransfer 799.000 yuan ke TZ, dan TZ mentransfer 297.000 yuan ke Fatcat sebelum Fatcat meninggal. Jadi berita yang beredar mengenai Fatcat yang memberikan uang sebanyak 500.000 yuan ke TZ itu memang benar juga ya, kurang lebih 1 miliar. Tapi setelah Fatcat meninggal, TZ mentransfer kembali uang sebesar 30.000 yuan ke kakak Fatcat dan 136.000 yuan ke ayah Fatcat. Pada saat yang sama, selama mereka berpacaran, keduanya membuka rekening tabungan pasangan di Alipay agar kedua belah pihak dapat menyetor dan menarik uang kapan saja dari akun tersebut. Jadi mereka kayak buka tabungan bersama gitu lah, rekening bersama di Alipay. Mulai 5 Januari 2022 hingga 8 April 2024, TZ totalnya memasukkan uang sebanyak 236.000 yuan dan menarik lebih dari 165.000 yuan yang digunakan untuk biaya operasional toko bunga, biaya hidup bersama, dan kebutuhan pribadi TZ. Sedangkan Fatcat menyetor lebih dari 173.000 yuan dan menarik lebih dari 248.000 yuan. Jadi Fatcat menarik uang 75.000 yuan lebih banyak daripada yang disetor dirinya sendiri. Investigasi mengungkapkan bahwa TZ dan Fatcat berpacaran menggunakan identitas asli mereka selama 2 tahun lebih. Keduanya bertemu dengan kerabat dan teman masing-masing dan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka dalam batasan tertentu. Keduanya juga memiliki hubungan timbal balik dalam masalah keuangan, menabung bersama, dan merencanakan masa depan bersama. Kedua belah pihak memiliki hubungan cinta yang nyata. TZ tidak memanipulasi fakta ataupun menyembunyikan fakta, juga tidak menipu harta Fatcat atas nama cinta, sehingga ini tidak menyebabkan kejahatan penipuan. Pada tanggal 11 Mei, kami mengambil keputusan untuk tidak memproses kasus ini secara hukum dan menyampaikan pemberitahuan ini ke pihak penggugat Liu, dan kami juga memberitahukan Liu hak hukum dan cara pelaksanaannya. Liu juga sudah setuju dengan keputusan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum, dan pada saat yang sama, setelah dilakukan mediasi, baru-baru ini orang tua Liu dan TZ telah mencapai kesepakatan, di mana TZ akan mengembalikan selisih uang yang diterimanya selama berpacaran dengan Fatcat. Nah, jadi di sini disebutkan TZ sudah sepakat untuk mengembalikan selisih uang yang diterimanya ya.
selama berpacaran dengan Fatcat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua mengenai laporan TZ terkait pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Liu, kakak Fatcat. Setelah diselidiki sesuai dengan hukum, diketahui bahwa setelah Fatcat terjun ke sungai, TZ telah berkomunikasi dengan ayah Fatcat di WeChat dan mengembalikan lebih dari 136.000 yuan kepada ayah Fatcat. Keduanya setuju bahwa tidak ada lagi perselisihan masalah keuangan selama TZ dan Fatcat berpacaran. Ayah Fatcat mengirim pesan melalui WeChat kepada TZ, memberikan tanda terima dan berkata, "Saya tidak keberatan kalau kamu tidak mengembalikan semua biaya yang dihabiskan untuk konsumsi bersama selama masa pacaran. Tetapi, uang yang diinvestasikan Fatcat untuk toko bunga dan uang terakhir yang ditransfer Fatcat harus dikembalikan." Nah, ceritanya udah dikembalikan ya, 136.000 yuan kepada ayah Fatcat. Namun, kakak Fatcat, Liu, yakin bahwa Fatcat mendapatkan penghasilan sebesar 20.000 hingga 30.000 yuan sebulan dari bermain game. Dan semua uang itu dihabiskan untuk TZ. Liu mengatakan dia ingin membuat TZ sengsara dan membayar harganya. Liu berdiskusi dengan saudara perempuannya agar TZ mendapatkan kekerasan online dari netizen. Setelah melihat isi ponsel yang ditinggalkan oleh Fatcat, Liu berulang kali memposting informasi pribadi seperti histori percakapan pribadi dan histori transfer uang antara Fatcat dan TZ melalui akun Douyin miliknya. Jadi dipost nih ke akun sosial media kakak Fatcat ya. Kemudian, ketika dia memposting tentang kerinduan dirinya kepada Fatcat, Liu menggunakan akun lain untuk berkomentar dan melakukan hasutan di kolom komentar, mengajak kerabat dan teman-teman untuk ikut berkomentar dan membeberkan alamat TZ, akun Douyin TZ, dan informasi lainnya. Liu dan adik perempuannya menghubungi sejumlah orang yang menyediakan jasa copywriting dan berdiskusi cara membuat postingan yang dapat menarik simpati netizen. Mereka sepakat untuk menunjukkan ekspresi sedih dan lelah saat mengambil foto maupun live di Douyin. Terus di sini juga disebutkan, Liu memberi traffic di platform untuk menyebarkan berita ini dan meningkatkan tingkat popularitasnya. Jadi kayak beri traffic agar videonya direkomendasi dan masuk FYP di TikTok, di Douyin gitu ya. Hal ini menarik perhatian luas dan jumlah penggemar di akun Liu meningkat dari jumlahnya yang hanya 263 menjadi 2,9 juta followers. Perilaku Liu menyebabkan TZ diserang dan dihujat oleh netizen. Alipay TZ menerima banyak pesan-pesan kasar. Ada banyak komentar yang mengancam keselamatan pribadi TZ yang sangat mempengaruhi kehidupan normal TZ dan menyebabkan kekacauan di dunia maya. Selama proses investigasi, Liu menyadari perilakunya melanggar aturan dan telah mengakui kesalahannya. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan situasinya, dan selanjutnya akan ditangani sesuai dengan hukum. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengenai investigasi dan penanganan terhadap provokasi online dan rumor online. Jadi selama kasus ini menjadi viral di Tiongkok sini, banyak sekali hoax dan rumor di dunia maya yang membuat keributan gitu ya, menyebabkan kekacauan di dunia maya. Jadi setelah melalui proses investigasi, polisi mengeluarkan pernyataan terkait juga. Aku bacakan lagi. Meninggalnya Fatcat telah menjadi perbincangan hangat netizen. Beberapa netizen mengarang rumor untuk mendapatkan traffic dan menarik perhatian, sehingga membuat pertengkaran dan provokasi. Pihak kepolisian di berbagai tempat akan menyelidiki dan menanganinya sesuai hukum. Netizen berinisial Yang memposting nomor telepon dan akun Alipay TZ di dunia maya, menghasut netizen untuk mentransfer uang ke Alipay TZ dan melampirkan pesan berisi hujatan dan serangan pribadi terhadap TZ. Netizen berinisial Yang sudah diproses menurut hukum dan akan diambil tindakan pidana terhadapnya. Kemudian netizen berinisial He mengancam dengan mengatakan dia telah menerima hadiah untuk membunuh TZ beserta keluarganya, termasuk teman-teman dekatnya. He mengarang fakta yang meresahkan ketertiban umum. Kemudian netizen berinisial Pan dan Xue
memposting informasi kartu identitas, nomor ponsel, alamat surat menyurat TZ di dunia maya, membocorkan informasi pribadi warga. Lalu, netizen berinisial Xiong dan Xiu bersekongkol untuk membeberkan lokasi kampung halaman TZ, mengambil video di kampung halaman TZ, dan mempostingnya di internet. Kemudian netizen berinisial Yang mengarang bahwa dirinya pernah berhubungan dengan TZ dan diunggah secara online. Netizen berinisial Xu menyamar menjadi TZ, mendaftar akun Weibo, dan memposting postingan palsu. Semua orang di atas telah melanggar hukum dan telah diberikan sanksi administratif oleh pihak kepolisian setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ini semuanya rumor, hoax yang dikarang-karang oleh netizen, dan pihak kepolisian sudah mengambil tindakan ya dengan memproses mereka secara hukum juga. Selain itu, beredar sejumlah rumor di internet seperti rumor yang menyebutkan bahwa orang yang melompat ke sungai dan meninggal pada tanggal 11 April bukanlah Fat Cat. Rumor mengenai TZ dipukul. Rumor mengenai seseorang yang mengaku sebagai TZ menunjukkan wajahnya dan meminta maaf. Dan masih banyak rumor lainnya. Semuanya dilakukan oleh netizen untuk memutarbalikkan fakta dan membuat berita palsu. Polisi setempat sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Oke, sekian pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Chongqing terkait kasus Fat Cat. Aku tidak akan menambahkan terlalu banyak opini pribadi karena masalah ini ribet banget, apalagi sudah menyangkut cinta dan uang. Beberapa kata, beberapa kalimat tidak dapat menjelaskan semuanya. Tapi setelah pernyataan resmi ini keluar, juga mengundang pro dan kontra dari netizen Tiongkok. Sebagian netizen beranggapan kalau hubungan TZ dan Fat Cat ini bukan merupakan sebuah hubungan normal. Karena bagaimanapun selama 2 tahun pacaran, Fat Cat memang telah mentransfer uang sebanyak ratusan juta ke TZ. Sebelum akhirnya TZ mengembalikannya ke pihak keluarga Fat Cat setelah Fat Cat meninggal. Kemudian ada sebagian orang lagi yang beranggapan kalau ini merupakan sesuatu yang sangat normal. Karena Fat Cat dan TZ memang berpacaran secara normal juga, di mana TZ sudah memperkenalkan Fat Cat ke pihak keluarga dan teman-temannya. Juga sudah mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Dan mengenai uang yang ditransfer oleh Fat Cat ke TZ, mereka beranggapan kalau ini merupakan masalah pribadi. Fat Cat memberikan uang secara sukarela kepada TZ, dan itu masalah pribadi dia. Dia memberikannya secara sukarela. Jadi dianggap sebagai sebuah hubungan yang normal juga. Kalau menurut teman-teman gimana? Setelah pernyataan resmi ini keluar. Oke, terlepas dari bagaimana pendapat teman-teman terkait kasus ini, tapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kasus Fat Cat ini. Pertama, belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kedua, bersikap rasional dalam setiap hubungan. Tetap waspada dengan orang yang baru kita kenal, apalagi kenalan lewat dunia maya. Ketiga, pintar-pintar menyaring informasi yang kita dapatkan dari dunia maya. Tetap bersikap rasional dalam menanggapi semua informasi yang kita terima sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak berwajib. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye.